Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Alex. Apabila tadi kita lihat pernyataan dari Bu Menteri mengenai kenapa kemudian penjemputan baru dilakukan sekarang, tadi kendalanya bagi setiap negara dalam melakukan penjemputan ini berbeda-beda. Tadi Bu Menteri sudah membeberkan apa saja masalahnya. Tanggapan dari Pak Alex seperti apa? Ya, kita menggarisbawahi pernyataan dari Ibu Menlu tadi, sudah mulai disebutkan waktunya kurang dari 24 jam. Karena memang pada situasi seperti ini, itu kalau dalam hubungan internasional, itu bukan lagi isu kesehatan, tapi sudah mengarah ke isu human security, keamanan kemanusiaan. Jadi perlu dikerahkan extraordinary means, ya, hal-hal yang di luar kebijakan publik yang biasa, mengingat kedaruratan masalah yang terjadi. Jadi memang dibutuhkan kepastian dari pemerintah, siapa melakukan apa, kapan, di mana. Itu yang ditunggu oleh orang tua barangkali dari mahasiswa yang ada di Wuhan. Karena kita dapat juga berita di media juga mengatakan bahwa di sana transportasi publik juga agak sulit dan mereka sulit kemana-mana. Jadi dibutuhkan kepastian memang dari pemerintah untuk perlindungan warga negara kita di sana. Oke, pemerintah ini kemudian melakukan evakuasi setelah tersebar informasi bahwa Amerika sudah berhasil mengeluarkan warganya dari Wuhan, Jepang juga demikian, Korea Selatan juga demikian. Dilihat dari timingnya, apakah pemerintah terlambat, agak lamban atau seperti apa, Pak Alex? Ya, saya pikir mestinya cepat dilakukan pendekatan kepada pemerintah Tiongkok, karena sebenarnya itu bagiannya agak rumit karena menyangkut negara orang, menyangkut situasi di sana, apakah mereka bebas kemana-mana, ya kan? Dan pendekatan itu sudah harus dilakukan dari awal untuk mengantisipasi kedaruratan seperti ini, ya, karena pemerintah Tiongkok harus memberikan izin untuk pesawat kita ke sana dan mengangkut, dan itu menyangkut begitu banyak pihak yang harus dihubungi, sudah harus dilakukan sebelumnya, dan kita melihat Amerika sudah melakukannya, Korea Selatan sudah melakukannya, kita juga harus mengikuti karena level of emergency dari situasi ini kelihatannya makin meningkat, ya. WHO sudah keluarkan itu darurat global, pemerintah Amerika juga sudah mengeluarkan do not travel to China. Dan kita melihat ini makin tinggi level of emergency-nya. Selain itu, upaya kontingensi apa lagi yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Apakah kemudian cukup dengan menjemput WNI yang ada di Provinsi Hubei ataupun di Kota Wuhan terutama, ataukah perlu ada pembatasan perjalanan juga? Ya, saya pikir pemerintah harus cepat membuat suatu rencana menyeluruh karena ini menyangkut banyak aspek, ya. Saya tidak akan bicara aspek kesehatan, ya, tetapi terutama menyangkut hubungan kita dengan Tiongkok, apa yang harus dilakukan, persiapan apa yang kita, dan itu harus segera dikomunikasikan karena kita membawa pulang orang ini dari daerah yang dalam tanda petik ada virus yang bisa disebarkan. Nah, itu kehati-hatian itu harus menyadarkan pemerintah, saya pikir, untuk melakukan tindakan rencana yang menyeluruh, bukan ad hoc, tetapi sudah satu persiapan yang menyeluruh apa yang harus dilakukan supaya warga di sini juga aman karena kita mendatangkan orang dari sana, ya. Anda sudah melihat langkah dari pemerintah melakukan langkah ataupun upaya yang komprehensif atau masih bersifat ad hoc? Ya, saya pikir dengan pernyataan dari Ibu Menlu tadi kita mendapatkan satu harapan, ya, bahwa pemerintah cukup sigap untuk cepat mengambil tindakan. Kurang dari 24 jam pesawat kita ke sana, kurang lebih 7 jam mungkin, ya, sampai di sana, dan kita berharap langsung segera di sini sehingga mereka besok mungkin sudah ada di sini. Oke. Apabila kita lihat dari lagi-lagi kebijakan yang diambil oleh setiap negara memang berbeda-beda. Misalnya di Filipina sudah ada kebijakan membatalkan kebijakan visa on arrival bagi turis asal Tiongkok. Kebijakan-kebijakan seperti ini apakah perlu diadopsi oleh pemerintah Indonesia untuk diterapkan di sini? Saya kira demi keamanan warga kita, demi keamanan kemanusiaan yang saya katakan tadi, segala langkah itu harus dilakukan. Dalam keadaan seperti ini, resiko bisa apa saja terjadi. Mungkin kita akan sia-sia melakukannya, tetapi saya pikir lebih baik dilakukan daripada kita tidak melakukan, nanti akibatnya bisa lebih banyak, ya. Oke. Berbicara mengenai hubungan kedua negara, bagaimana, Pak Alex? Saya pikir kita tidak ada masalah hubungan dengan Tiongkok, ya. Hanya mungkin kita harus berani melakukan pendekatan kepada Tiongkok supaya mereka menyadari kedaruratan dan kebutuhan kita untuk melindungi warga kita, dan Tiongkok tidak akan punya masalah dengan itu. Kita mempunyai justifikasi yang jelas untuk melindungi warga kita. Oke, baik Pak Alex, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita harus ikuti headline news pukul 18 waktu Indonesia Barat berikut ini. Pak Alex, tadi kita sudah dengarkan bagaimana pernyataan dari WNI yang ada di Wuhan, bahwa memang sudah ada persiapan walaupun dari segi lokasi ataupun waktunya
Kalau tadi versi Nugraha masih belum bisa mengetahui dengan pasti, tapi setidaknya ini memberikan kabar baik bagi WNI yang ada di sana ya. Tapi untuk keterbukaan dari pemerintah Tiongkok sendiri, dari pantauan Anda selama ini dengan melihat sikapnya, bagaimana Pak Alex? Saya pikir kita lihat kesigapan pemerintah Tiongkok itu mungkin harus kita apresiasi dalam satu hal di mana mereka dalam hitungan hari membangun rumah sakit ya, tapi mungkin dalam komunikasi dengan negara lain. Nah di sini kita mengetahui bahwa pemerintah Tiongkok itu selalu concern dengan menampilkan diri sebagai pemerintah yang efektif di dalam menyelesaikan masalah. Itu satu hal ya, sifat dari pemerintahan seperti itu ya kan. Kemudian yang kedua, hierarki mereka dalam birokrasi itu sangat ketat juga. Jadi untuk pejabat di tingkat bawah berimprovisasi dengan bebas itu mungkin tidak terlalu leluasa seperti di negara demokrasi. Tapi kalau misalnya kita lihat dari Amerika sendiri sempat kemudian mengeluhkan bahwa ini kurang terbuka, apalagi untuk berkoordinasi ataupun bersinergi dengan tenaga medis asing dalam mencari penyembuhan, bagaimana cara mengatasi penyebaran dari virus corona ini sendiri. Ya mungkin dalam hal ini negara-negara besar tidak mau kelihatan di dunia internasional bahwa mereka tidak mampu menyelesaikan masalah mereka. Ada sensitivitas seperti itu ya. Tetapi dalam kasus yang luar biasa seperti ini, mestinya hal-hal seperti itu harus dikesampingkan. Yang dibutuhkan adalah kerjasama internasional untuk mengatasi masalah ini sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Karena kalau kita terlambat sedikit, dia bisa menyebar dengan cepat ya. Kerjasama internasional karena kita ketahui juga dari Dirjen Badan Kesehatan Dunia ada WHO, Tedros Adhanom mengatakan ini kekhawatiran terbesar adalah potensi penyebaran virus ke negara-negara dengan sistem kesehatan yang lebih lemah dan tidak siap menghadapinya. Ini artinya memang untuk kasus ini dalam kondisi seperti ini semua negara harus bisa saling bekerja sama untuk sama-sama mengantisipasi. Bekerja sama, kita mengerahkan segala kemampuan yang ada, terutama untuk melindungi negara-negara yang oleh WHO dikatakan rentan tadi, karena ini kan negara dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam menangani kesehatan ya kan. Karena itu jangan sampai menyebar ke negara-negara yang kemampuannya relatif rendah di dalam merespon suatu isu besar seperti ini. Oke. Bagaimana kemudian Anda sendiri menilai sikap dunia internasional saat ini menyikapi adanya penyebaran virus corona ini? Ya tentu dunia internasional mengharapkan kerjasama dari pemerintah Cina untuk memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya ya. Harus diupdate terus komunitas internasional mengingat keterbukaan dari globalisasi saat ini, dan itu bisa berpotensi untuk menimbulkan suatu bahaya yang lebih besar ya. Jadi kita harus diberi informasi yang selengkap-lengkapnya seperti apa keadaannya dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Cina, sehingga kita tahu dengan persis apa yang harus dilakukan oleh setiap negara untuk mencegah ini. Oke, karena tadi Pak Alex juga mengatakan ini mengenai human security, artinya mengenai hubungan kedua negara atau keadanya hubungan dagang seperti itu harus kemudian kesampingkan sebentar untuk kemudian dari sisi kemanusiaan ataupun keselamatan terlebih dahulu yang diutamakan. Karena sudah mengarah ke sifatnya human security, keamanan insani, keamanan kemanusiaan ya. Jadi itu harus lebih diutamakan, harus dikedepankan daripada masalah-masalah lain yang mungkin selama ini mengganjal komunikasi, harus disingkirkan dan dikedepankan keselamatan manusia yang tadi saya sudah sampaikan, human security. Oke, dan pemerintah menurut Anda saat ini sudah berada di jalur yang benar dan sudah sesuai dengan kemudian yang diharapkan oleh publik juga? Betul, pemerintah betul-betul ada di dalam pressure dari publik, terutama para orang tua ya, untuk segera melakukan ini. Kita was-was dan pemerintah tentu harus melindungi kita semua. Dan ini juga kemudian Anda sendiri mulai bagaimana reaksi ataupun respon pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik mengenai transparansi penanganan evakuasi ataupun status dari upaya antisipasi penyebaran virus corona di tanah air sendiri? Saya melihat ada satu perkembangan yang positif di mana kita penjelasan harus dari satu pintu. Dari tadi Ibu Menlu sudah menjelaskan dengan tegas dan sebaiknya seperti itu. Karena ini kan menyangkut banyak instansi ya. Pemerintah sebaiknya memang harus satu pintu aja supaya tidak terjadi kesimpang siuran. Dan kita melihat Ibu Menlu tadi sudah menyatakan dengan cukup tegas ya, dalam kurang dari 24 jam sangat spesifik informasi yang dia berikan, dan kita apresiasi pemerintah ke depannya mesti spesifik seperti itu sehingga masyarakat mendapat kepastian ya.
di tengah kebingungan kita semua. Oke, tapi kita harapkan memang nantinya pada saat mekanisme penjemputan ataupun evakuasi WNI yang ada di Wuhan ini bisa berjalan lancar dan pada saat nanti proses karantinanya juga semua bisa dalam kondisi yang sehat dan kembali ke keluarga ataupun ke lingkungannya masing-masing. Keluarga mereka sangat menunggu anak-anak putra-putrinya. Oke, baik. Pak Alex, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.